menerima surat apapun. Kalau dari pihak Kejati kan bilang katanya Surat saya belum menerima surat. Guys, kasihan Nick Mir ya. Udah denger belum? Katanya Nick Mir ini menjelang hari kebebasannya malah P21. Yang bikin gue aneh lagi, Bang Fahmi selaku kuasa hukumnya kok belum mendapatkan berkas P21 ini. Lalu menurut gue pribadi nih ya, pertanyaan gue, katanya kan slogan Polri itu adalah Polri presisi. Salah satu presisinya itu artinya adalah responsibilitas dan transparansi. Nah, lalu di mana letak transparansinya sampai sudah terjadi P21, tapi PH-nya Nick Mir kok belum mendapatkan berkas P21? Ini kesannya itu seperti dipaksakan sekali. Ya, wajar kalau buat gue pribadi wajar. Kalaupun seorang Nick itu sakit, karena apa? Dia stres. Ya, dia stres, dia tidak merasa melakukan itu semua. Lalu juga terjadinya wan prestasi, Nick pun juga menggugat balik RG, tapi malah P21. Bahkan berkas P21-nya pun tidak transparansi, berikan dulu ke pihak pengacaranya Nick Mir. Ini kan aneh luar biasa ya. Tapi guys jangan takut. Gue percaya nih ya, justru P21 ini malah bagus loh buat gue pribadi. Kenapa? Justru nanti di persidangan dengan melawan RG ini, persidangan, Nick Mir justru akan bongkar semuanya bisa-bisan. Ya, daripada sekarang Nick Mir bebas, lalu seolah-olah apa yang terjadi di dalamnya kita nggak tahu. Tapi melalui pengadilan ini kita semakin tahu apa yang sebenarnya terjadi ini, ya. Dan letak kesalahan itu di mana sampai Nick Mir itu sampai kok dipersangkakan status sebagai tahanan sampai ditahan kayak gitu. Lama pula. Dan ini menurut gue pribadi kasus paling aneh buat gue pribadi di Konoha ini. Sampai P21 aja berapa kali perpanjang penahanan dan baru keluar P21 nyerang P21 itu di hari-hari menjelang Nick Mir ini bebas. Gue pikir ya, gue pernah mengalami permasalahan seperti ini sampai timbul SP3 saat gue melaporkan seseorang. Ya, gue pikir ini hanya menimpa buat orang-orang kayak kita doang nih, ya rakyat jelata lah istilahnya. Tapi ini pun juga terjadi pada Nick Mir. Ya, ini gue tanya juga nih. Sebenarnya ada apa dengan Polri ini? Dan benar-benar kelihatan banget ini ada yang ditutupi dan seolah-olah dipaksakan. Ya, seolah-olah dipaksakan. Tapi kalau gue berpikir positifnya, ini bagus loh sebenarnya. Justru melalui persidangan ini kan itu pasti akan sidangnya terbuka ya. Masyarakat bisa lihat, bisa datang, bisa mengawal kasus ini semua. Jadi kita bisa lihat kejelekan-kejelekan apa yang ada di dalamnya yang terjadi sebenarnya ini sampai terjadinya permasalahan ini semua. Dan sampai sejauh mana skincare itu berbahaya sekali dan sampai sejauh mana perannya RG yang katanya memeras atau apapun juga, dan sejauh mana kenapa Nikita Mirzani bisa menuntut uang prestasi dan apa yang dituntut terhadap RG oleh Nikita Mirzani itu wajar gue bilang ya. Selama dia di dalam tahanan itu tuh dia udah harusnya menghasilkan omset tuh lebih gede lagi dari 100M ya. Dan yang bikin gue aneh satunya lagi, kalau sampai ini diperpanjang terus menerus ya masa penahanannya sampai timbul akhirnya P21 di masa detik-detik terakhir, hari-hari terakhir Nick Mir bebas, ini berarti Polri itu nggak sah loh nahan Nick Mir dari awal karena bukti yang dia pegang, bukti permulaan dia yang pegang yang mungkin ada 2 minimal alat bukti itu belum memenuhi syarat. Tapi kok kenapa Nick Mir ini ditahan? Ya, dan Nick Mir saat itu juga mungkin sudah mengetahui hal itu tapi membiarkan dirinya ditahan itu mengikuti permainan yang ada. Itu keren loh gue bilang Nick Mir tuh. Tapi sampai akhirnya ini dipaksakan atau apa, ini tanda tanya ya buat gue pribadi, ini ada apa? Tapi sebenarnya bagus kalau buat gue pribadi juga, justru di persidangan itu Nick Mir bisa langsung buka-buka belak-belakan nanti di persidangan. Ya, kita lihat dalam persidangan Isa Sega aja Nick Mir dengan tenangnya, dengan apanya. Wajar kalau sekarang Nick Mir sakit, karena manusia pun juga, kita pun yang di luar bisa sakit juga, apalagi yang di dalam, bener nggak? Ya Pak, apalagi sekarang mendengar kabar dia di P21, ya stres pasti ada lah. Ya, cuman, aduh, buat Nick Mir sabar ya. Loli doain terus ibu lu, dan kita semua masyarakat Indonesia doain terus buat Nick Mir. Semoga yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Ya, seperti itu. Gue pikir apa yang dilakukan Nick Mir selama ini itu tidak salah, gue pikir. Ya, apalagi yang gue dengar 3,4 yang sudah kembalikan, sisanya tinggal 600 juta. Dan sampai adanya Nick Mir itu menggugat RG balik mengenai kasus perdatanya. Kebayang nggak? Kalau dalam persidangan, Nick Mir bebas, wah RG parah nih. Parah, benar kata dokter. Oh ngeri nih istilahnya kayak gitu. Ya, jadi, aduh, ini ada apa sebenarnya? Tapi sebenarnya kalau dipikir-pikir, memang bagus karena masyarakat kan selama ini nggak tahu nih permasalahan yang terjadi apa. Melalui persidangan yang ada, masyarakat menjadi tahu apa yang sebenarnya terjadi ini. Dan gue yakin Nick Mir akan bebas. Waktu dengan dia melawan dengan Dito Mahendro pun seperti itu kan. Dia pertama ditahan, nangis, stres, apa. Tapi saat persidangan dia bebas. Demikian, Dito atau siapa gue lupa ya, sorry. Demikian pula sekarang nih. Kita masih berharap kesananya, Tuhan pasti akan berlaku adil, dan pasti akan ada yang terbaik. Seandainya buat gue pribadi nih, Nick Mir pun terpaksa harus ditahan sampai 20 tahun. Tapi setidaknya Nick Mir sudah berbuat kebaikan, yaitu menyuarakan kebenaran, membongkar skincare yang itu tidak baik buat masyarakat semua. Apapun yang terjadi nanti ke depannya, tetap buat gue pribadi, Nick Mir sudah berlaku baik terhadap masyarakat semua. Dan kalian semua juga jangan kecewa seandainya Nick Mir itu divonis atau apapun juga, tetap kita harus bersyukur kita punya seorang Nick Mir di Indonesia ini. Karena tanpa Nick Mir, tanpa Doktif, dan tanpa yang lainnya juga, kita nggak akan tahu nih
produk yang kita pakai itu adalah berbahaya atau enggak. Benar enggak? Yang mungkin akan berdampak sampai ke anak cucu kita semua ke depannya. Oke, jadi gue pikir doakan buat Iqmir. Gue berharap nanti persidangan gue juga bisa datang ke sana, ke persidangannya langsung. Pasti gue yakin penuh, tapi nanti gue coba ke sana lah. Ya, oke? Berkasnya udah lengkap E21, segera disidangkan. Sakit lagi. Drama apa lagi yang kau mainkan? Dokter macam apa coba ya yang membaca komentar netizen tapi meludah kayak gitu? Buat kalian yang ngerasa diludahi setelah nonton video yang tadi, mandi kembang 7 rupa deh, ya spesialnya ke kalian. Oke, itu nggak pantas dokter. Aduh, sekelas itu sampai ngelakuin kayak gitu tuh nggak pantas. Terus yang kedua, lihat nggak video satunya lagi? Itu ada orang atau siapa yang bilang katanya Nikita Mirzani ini sakit itu drama lagi. Itu orang gila gue bilang. Kenapa coba? Siapapun juga, mau itu preman sekuat apapun juga, pastinya kalau masuk penjara itu pasti nangis. Dan Nikmir ini setelah yang gue tahu ya, dari pertama dia masuk sampai sekarang dia sakit, wajar lah. Ya bukan hanya sakit karena mungkin bukan karena masalahnya atau apa. Yang namanya orang kita sehat aja bisa sakit. Nggak mikir apa disebutnya drama. Nanti giliran dia yang sakit parah, sakit keras ya, kita sebut drama. Sakit hati nggak dia? Coba. Ini nggak lucu loh ya. Soalnya kenapa coba? Sekarang kalau seandainya Nikmir pun bukan sakit, stres karena permasalahan yang ada, itu wajar. Gue bilang apa? Karena kasusnya itu benar-benar ngerasa kayak dipaksain, ya. Terus kasusnya itu kayaknya benar-benar kayak yang dipermainkan gitu. Jangan kan Nikmir yang di dalam, kita aja yang di luar nih, yang hanya tahu sekilas soal ini, ngerasa ini ada permainan, ini ngerasa ada sesuatu nih, ini ngerasa ada yang salah nih. Kalau misalnya Nikmir benar-benar pemeras, nggak mungkin juga dia sampai menggugat RG sebagai wawan prestasi. Dan itu disetujui oleh pengadilan untuk sampai ke ruang sidang pengadilan walaupun RG nggak datang waktu itu. Logikanya kemana coba? Kalau benar Nikmir ini melakukan pemerasan, nggak akan mungkin sidang pun juga akan dilakukan kemarin soal gugatan balik wawan prestasi yang dilakukan oleh Nikmir terhadap RG. Logikanya ke sana harusnya. Ya, nih terus ini satu lagi ya. Ini Bang Hart Gumai katanya meramalkan ini kita Mirzani akan dipenjara seumur hidup. Bang, kalaupun benar apa yang abang itu lihat, seharusnya nggak disampaikan saat inilah. Atau gue nggak tahu kapan disampaikan, tapi seharusnya tidak disampaikan saat ini. Ini menambah kericuhan lah. Ya, karena kita juga dalam hal ini Nikmir memang tersangka, tapi belum jadi terdakwa, apalagi terpidana. Yang artinya masih ada asas praduga tidak bersalah. Ini nggak pantas ngomong seperti ini kalau buat gue bilang. Ya, gue sih nggak peduli omongan orang apa, tapi buat gue pribadi, kalaupun seandainya Nikmir di penjara lama pun juga, kita masyarakat tuh tetap berterima kasih pada Nikmir. Karena berkat Nikmir ini, kita tahu juga skincare yang nggak pantas buat kita pakai, yang nggak layak, yang berbahaya buat kita, juga dibantu oleh dokter dan yang lainnya juga. Ya, kalau nggak ada Nikmir, mungkin kita sampai sekarang juga menghabiskan uang, menghabiskan apa untuk membeli skincare yang berbahaya, yang justru berbahaya buat kita. Mungkin bagus buat muka, tapi buat badan nggak bagus. Ya, jadi aduh, tolong ya, dalam hal kayak gini ya, kita lihat satu persatu lah. Jangan karena kalian suka dengan si A, si B, si C, jadi tidak melihat momen-momen tertentu yang istilahnya yang harus justru kita harus pertimbangkan itu semua. Salah satunya ya yang gue kasih tahu ke kalian ya, nggak mungkin Nikmir sampai mengajukan gugatan balik wawan prestasi kalau dia benar-benar pemeras, dan nggak mungkin juga pihak pengadilan mengizinkan itu terjadi kalau benar-benar itu pemeras. Ya intinya ke sana. Jadi segala sesuatu yang dipaksakan sekarang. Dan guys, kalaupun Nikmir sekarang diperpanjang masa penahanan lagi 30 tahun, 30 hari, itu wajar. Kenapa coba? Karena gini loh, kalau misalnya pelimpahan ke kejaksaan itu, ke P21 kejaksaan, status Nikmir itu bukan tahanan lagi kepolisian, tetapi tahanan sudah menjadi tahanan kejaksaan. Dan maaf ya, maaf nih kepolisian ya, kalau gue salah menilai. Tapi dengan cara seperti yang mendadak seperti ini, seperti yang dipaksakan seperti ini, seolah-olah kepolisian sekarang itu seolah-olah melemparkan tanggung jawab pihak kejaksaan. Nah, ini hati-hati loh. Ya, untuk pihak jaksa juga hati-hati sekarang ya. Kalau misalnya selama perpanjangan 30 hari ke depan ternyata memang tidak ditemukan atau apa, bebaskan Nikmir. Jangan ikut-ikutan permainan yang terjadi di kepolisian. Ini maaf kalau gue salah, tapi itu pandangan gue pribadi. Oke? Jadi dicermati kesananya. Semangat ya Kak. Guys, kalian ikut ngerasa sedih nggak sih ngelihat si Niki ini di borgol ya waktu dipindahin dari tahanan kepolisian ke kejaksaan. Aduh, gue pikir Niki ini bukan teroris ya, kenapa sih harus diborgol segala? Dan pas saat dia digandeng nih pakai baju coklat ini ya sama kedua petugas kejaksaan atau kepolisian itu, gue nggak tahu lah ya. Gue ingat jadi dia itu seorang ibu loh, dia juga masih punya anak kecil. Kebayang nggak sih kalian yang membenci Niki, mikir kesananya nggak sih? Ya, kalau sampai Niki ada apa-apa, terus anak-anaknya terlantar, apa negara mau urus anaknya? Ya kan? Terus juga ya, gue mikirnya gini loh. Niki ini walaupun suka bikin huru hara, tapi apa yang diomongin itu bener loh. Kalau tanpa Niki juga ya, kita nggak akan tahu skincare yang berbahaya itu seperti apa.
Dan mungkin sampai sekarang ini gue tekankan lagi, mungkin kita terus menghabiskan uang hanya untuk membeli skincare yang abal-abal, coba bayangin. Ya, tapi sebenarnya salah Niki itu di mana? Tapi gue syukurnya tuh kenapa coba? Yang gue dengar nih ya, kata benar atau enggak, saat dipindahkan ke kejaksaan ini, sekarang pasal pemerasan itu udah hilang katanya. Karena tidak terbukti Niki ini memeras gitu. Kalau misalkan emang memeras ya, kok aneh gitu, memeras kok bisa dicicil 2 kali, kok bisa nego, kok bisa dibalikin lagi 3,4 sampai sisanya 600 juta lagi. Itu gimana pasal pemerasan itu di mana? Letak pemerasan itu nggak ada, gue pikir tuh. Ya, gue inget momen dia tuh ya waktu dia pelukan sama Loli, ingat nggak? Kita sedih ya ngeliatnya ya. Sekarang Niki diperlakukan seperti ini, gimana yang nggak sedih juga coba? Gue bukan ternaknya Niki, gue bukannya basarnya Niki, tapi apa yang gue sampaikan ini berdasarkan pemikiran gue sendiri, berdasarkan hati gue sendiri. Ya, apa yang dialami Niki sekarang, pasti nanti setelah keluar, Niki akan lebih naik lagi. Ya, gue yakin itu. Kenapa coba? Dia ini termasuk salah satu orang, gue nggak mau tahu lah ya kesalahan Niki ini apa ya. Tapi yang gue lihat sekilas, Niki ini seolah kayak dizolimi juga loh sama orang saat ini tuh. Ya, P21 seperti dipaksaan dan kepolisian pun sepertinya pintar. Dia melemparkan tanggung jawabnya terhadap kejaksaan. Karena mungkin kepolisian juga menjaga marwahnya. Kita nggak tahu ada apa di dalamnya ya. Cuma dalam hal ini harusnya kalau misalnya Niki tidak terbukti pemerasan, jadi bebaskanlah. Dan kalau misalkan melihat kasusnya itu sampai diperpanjang terus, berarti bukti permulaan yang awal-awal yang menyebabkan Niki ditahan itu harusnya nggak kurang kuat. Ya, harusnya Niki nggak ditetapkan sebagai tersangka lebih cepat waktu itu loh. Ya, jadi guys tetap doakan Niki, semoga dia cepat keluar. Dan gue percaya nih ya, Niki pun di dalam pun, ya mereka tidak akan susah lah Niki. Ya usaha tetap berjalan atau apapun itu. Cuman tetap mau gimana pun usaha, dia itu seorang ibu. Seorang anak itu selalu membutuhkan seorang ibu, bukan hanya soal duit. Ya, jadi kita sama-sama doakan Niki supaya cepat keluar aja. Semoga yang terbaik untuk Niki dan ya tetaplah berkarya dalam hal membongkar hal-hal yang dianggapnya nggak baik gitu, ngerti nggak, untuk diinformasikan kepada masyarakat. Dan itu sangat berguna sekali bagi masyarakat semua. Oke?